adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal TKA untuk SD, yaitu pada pelajaran matematika. Oke, kita buka. Soal yang pertama adalah 120% dikurang 3 ditambah 2 dikali 0,75 ditambah 2/3. Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, ini bentuknya adalah pecahan, sehingga kita harus menghitung ini dalam bentuk pecahan juga. Yang belum menjadi bentuk pecahan di sini ada 120. 120 ini belum jadi pecahan dan 0,75, sehingga kita harus ubah dulu mereka dalam menjadi bentuk pecahan. Oke, kita ubahnya di sini ya. Kita tulisnya di sini. 120% kita ubah dalam bentuk pecahan berarti 120 per 100. Oke, kita sederhanakan, coret nolnya 1 di atas, yang di bawahnya juga 1. Nah, 12 per 10 bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi 2. Sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6, 10 bagi 2, 5. Oke, kemudian 0,75. 0,75 kita ubah jadi bentuk pecahan, jadi 75 per di belakang koma ada 2 angka, berarti 100. Oke, kita bagi dengan 5. 75 bagi 5 berapa? 75 dibagi 5 15. 100 dibagi 5 20. Ini masih bisa kita sederhanakan, masih kita bagi 5 lagi. 15 dibagi 5 3, 20 bagi 5 4. Oke, jadi 0,75 diubah menjadi bentuk pecahan adalah 3/4. Sekarang kita tulis lagi semua soalnya. 120% berarti jadi 6/5 dikurang 3 ini kan bentuk satuan, kita pecahan jadi 3/1 ditambah 2 menjadi 2/1 dikali 0,75 bentuk pecahannya adalah 3/4 ditambah 2/3. Oke, di dalam perhitungan kita harus mendahulukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Jadi kita harus kerjakan yang ini dulu. Ya, 2 kali 3, 6, bisa 6/4 atau ini aja. Ini 2 kita dibagi 2. 1, yang bawahnya kita bagi 2 juga, jadi tinggal 2. Oke. Jadi kalau kita tulis lagi, 6/5 dikurang 3/1 ditambah 3/2 ditambah 2/3. Nah, sekarang ini harus kita jumlahkan dengan penyebut yang sama. Penyebutnya adalah KPK-nya. Atau bisa juga dicari penyebutnya dengan mengkalikan semua penyebut yang di atas ini. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 10 kali 3, 30. Jadi penyebutnya adalah 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 6, 36. 30 bagi 1, 30. 30 kali 3, 90. 30 bagi 2, 15. 15 kali 3, 45. 30 bagi 3, 10. 10 kali 2, 20. Oke, jadi ini ada 36 dikurang 90 tambah 45 tambah 20. Ini 20 ya. Kita bisa menjumlahkan yang positifnya dulu. Jadi kalau kita jumlahkan di sini, yang positifnya dulu ada 36 ditambah 45
ditambah 20. 6 tambah 5, 11, 1 tulis ini, satunya di sini, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8 tambah 2, 10. 101, jadi kalau mau ditulis ya, jadi 101 dikurang 90 per 30. Sekarang 101 dikurang 90, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 9 nggak bisa, minjem 1 di sini, jadi 10, 10 kurang 9, 1. Jadi jawabannya adalah 11 per 30. Jadi ini jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku X adalah setengah dari harga buku Y, dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Apabila harga buku Y adalah 24.000, harga buku X plus Z setelah dikenakan diskon adalah, di sini jawabannya C ya. Kita coba buktikan. Pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah harga buku X itu adalah setengah dikali harga buku Y. Kemudian harga buku Z itu adalah 0,75 kali harga buku Y. Nah, Y-nya di soal diketahui bahwa harganya adalah 24.000. Jadi dari harga buku X ini kita ubah Y-nya menjadi 24.000. Jadi X adalah setengah dikali 24.000. 24 dibagi 2 berapa? 12. Jadi harga buku X adalah 12.000. Oke, sekarang harga buku Y. Kita jadi bentuk pecahan aja, 0,75-nya jadi 75 per 100. Dikali 20, Y-nya 24.000 ya. Oke, 0 di sini 2 coret, ke sini 2 coret. Kemudian 75 dikali 24. Berapa 75 kali 24? Mari kita hitung. 75 dikali 24. 4 kali 5, 20. 0 di sini, 2 taruh atas. 4 kali 7, 28. 28 tambah 2, 30. 2 kali 5, 10. 2 kali 7, 14. 14 tambah 1, 15. Kalau kita totalin, 0, 0, 8, 1. Jadi 18, 0 ada 2. Kemudian di sini masih ada 0. Kita tulis lagi. Jadi harga buku X adalah 12.000, harga buku Z adalah 18.000. Nah, sekarang yang ditanya adalah harga buku X plus Z setelah dikenakan diskon. Nah, kalian boleh menghitung diskonnya dulu per buku, boleh juga digabungkan bukunya baru kita diskon gitu. Nah, sepertinya lebih mudah kalau kita hitung jumlah buku, harga buku X plus Z dulu, baru nanti kita diskon ya. Jadi X plus Z adalah 12.000 ditambah 18.000. 30.000. Nah, sekarang kita hitung diskon 10%. Diskon 10% dari X plus Z ini berapa? Berarti 30.000 dikali 10 per 100. 0 atas sama bawah coret, 0 sebelah sini sama ini coret. Jadi 3.000. Diskonnya adalah 3.000. Jadi harga buku setelah diskon adalah 30.000 dikurang 3.000. Jadi jawabannya 27.000. Oke, betul ya, jawabannya di sini adalah yang C. Oke, selanjutnya. Pak Bondan, seorang penjual susu kedelai. Suatu hari Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah yang masing-masing berisi 3/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak
dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi susu kedelai Pak Bondan. Pernyataannya yang pertama adalah, pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42 3/4 liter susu kedelai. Benar atau salah? Kalau di kunci jawaban ini benar. Oke, mari kita cek. Pada hari itu Pak Bondan, ini aku tulis pernyataan pertama ya. Kita hitung mungkin. Pak Bondan membuat susu sebanyak 9 wadah ya, 9 wadah yang masing-masing berisi 3/4 liter. Berarti tinggal 9 kita kali ke 3/4 liter. Tapi karena ini adalah bentuk pecahan campuran, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 9 dikali 4 kali 4, 16, 16 tambah 3, 19 per 4. Oke. Berapa 9 dikali 19? Oke, mari kita hitung ya. Kita di bawah sini aja. 19 dikali 9. 9 kali 9, 81. 1, 8 yang teratas. 9 kali 1, 9. Tambah 8 adalah 17. 171 per 4. Nah, 171 per 4 ini dalam bentuk pecahan biasa. Sedangkan di soal yang diminta adalah pecahan campuran. Jadi 171 per 4 kita ubah ke bentuk campuran. Gimana caranya? Caranya dengan membagi 171 dibagi dengan 4. 171 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 17? 4 ya. 4 kali 4 kan 16. 7 kurang 6. Oh ya, ini tulis dulu satunya. 7 kurang 6 itu 1. Kosong. Habis itu 4 kali berapa yang mendekati 11? 4 kali 2. 8. 8. 11 dikurang 8, 3. Oke, karena 3 sudah tidak bisa dibagi menjadi 4, maka pecahannya berhenti sampai, pembagiannya berhenti sampai sini. Berarti pecahannya adalah 42. Sisanya kan tadi berapa? 3 ya? 3 per 4. Gitu. Berarti benar ya, kalau yang pernyataannya ini berarti benar. Yang ini berarti pernyataan benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57 per 74 liter. Kalau kunci jawabannya benar. Oke, kita cek. Tadi seluruh hasil yang 42 3/4 ataupun 171 per 4 liter ini akan dimasukkan ke dalam 47 botol besar dan 17 botol kecil. Nah, karena mereka diisinya sesuai ya dengan di soal, dia bilang 47 itu botol besar isinya sama banyak, sedangkan yang botol kecil itu adalah setengah dari botol besar. Agar mempermudah untuk menghitungnya, kita buat yang botol kecil ini dengan ukuran botol besar gitu ya. Nah, yang botol besar itu kan dia bilang kalau 17 botol kecil itu isi setiap botolnya itu setengah botol besar. Berarti di sini botol kecil itu menjadi 17 dikali setengahnya. 17 dikali setengah berapa? 8,5. Berarti seluruh botol, aku tulis di sini total botol ya. Botol besar berarti sekarang menjadi 47 ditambah 8,5. Berapa 47 ditambah 8,5? 55,5. Oke. Nah, selanjutnya adalah berarti 171 per 4 ini dibagi ke sini gitu ya. Agar mempermudah 55,5 ini kita ubah aja dia bentuknya jadi bentuk pecahan. Jadi 5 per 10.
Berarti sekarang setiap botol itu isinya adalah 171/4 dibagi 5 per 10. Dimana kalau bentuknya seperti ini, maka mengerjakannya adalah 171/4 dikali 10 per 5. Oke, 10 sama 4 sama-sama bisa bagi 2 ya. Kita bagi 2, ini 5. Kita bagi 2 di sini, 4, 2. 5 dengan 5 bisa dibagi sama-sama bagi 5. Ini adalah 1, 1, 1. Oke. Jadi yang atas tinggal 171, yang bawah tinggal 2 dikali 111 jadinya 2, 2, 2. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi nih. 171 dengan 222 bisa sederhanakan berapa? Kalau bagi 2, nggak bisa bagian atasnya. Kita bagi 3 mungkin ya. Ya, kita bagi 3. Oke, bisa. Berarti aku tulis di sini 171 per 222 kita bagi 3. 171 dibagi 3 adalah 57. 222 dibagi 3 adalah 74. Oke, jadi satu botol besar itu diisi dengan 57 per 74 ya. Berarti yang ini benar. Sip. Oke, sekarang kita lanjutkan pernyataan yang ketiga. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969 per 74 liter. Nah, benar gak ya? Nah, botol kecil itu tadi kan volumenya adalah setengah dari botol besar, ya kan? Botol besar, aku tulis BB. Nah, tadi kita udah dapat kalau satu botol besar itu isinya 57 per 74. Berarti berarti setengah. Untuk mencari botol kecil, berarti setengah dari 57 per 74. Berapa nih? 57 kali 1, 57. 74 dikali 2, 148. Nah, yang ditanyakan di sini adalah total susu kedelai ya, berarti 17. Ada 17 botol kan? 17 kita kali 57 per 148. 17 dikali 57 berapa? 969. Nah, pernya adalah 148 dikali 1, jadi 148. Oke, beda ya dengan yang di sini, berarti jawaban yang pernyataan 3 adalah salah. Oke. Soal selanjutnya, Mai sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mai melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mai. Pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah, yang ditanya adalah sisi di bawah sini, teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bermain ular tangga, total dari dua sisi yang berlawanan pada dadunya adalah 7. Jadi, total dua sisi berlawanan ini total titik ya maksudnya, total titik adalah 7. Kalau yang ditanya adalah sisi bawah sini, maka sisi berlawanannya adalah yang atas, ya kan? Bawah berlawanan dengan atas. Oke, berarti sisi atasnya di sini 4. Berarti tinggal 7 dikurang 4. Jawabannya 3. Ini mudah ya, tapi memang perlu mengetahui berapa total titik dua sisi berlawanan pada dadu tersebut. Oke, selanjutnya. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras,
2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 Hg, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkusnya 85 gram. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihan jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Oke, yang pertama, total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. Oke, perhatikan di sini satuannya adalah gram, maka yang belum menjadi gram kita harus ubah dulu menjadi gram. Apa aja yang belum menjadi gram? Di sini ada beras dan gula. Oke. Beras itu kan 3 kg ya. Kita ubah menjadi gram berarti dikali berapa? Dikali 1000 menjadi 3000 gram. Oke. Kemudian gula. Nah, gula di sini ada 2 kantong gula. Dia adalah ukurannya 5 Hg. Hg diubah ke gram itu dikali 100. Jadi 2 dikali 5 dikali 100, 1000. Oke, sekarang mie itu ada 5 bungkus dikali 85 satunya. Berarti 85 kali 5 berapa? 425. Sekarang kita tambah, kita total. Totalnya adalah sini 5, ini 2, ini 4. 3 tambah 1, 4. Betul, berarti satu bungkusnya itu berisi 4.425. Ya, ini benar. Kemudian berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5 gram. Berat mie instan itu beratnya hanya segini nih, 425 gram. Kalau 425 gram kita ubah ke kilogram, maka kita bagi dengan berapa? Dengan 1000. Kalau kita bagi 1000 maka menjadi 0,425 kg. Nah, ini tidak lebih dari 0,5 gram, berarti yang pernyataan 2 salah. Kalau salah nggak perlu dipilih ya di bentuk soal seperti ini. Kemudian satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Nah, satu gula pasir itu 5 Hg. 5 Hg kalau kita ubah ke gram itu dikali 100 adalah 500 gram. Sedangkan tadi mie instan itu hanya 425 gram. Ya berarti lebih berat gula. Jadi ini jawaban yang ini benar. Oke, next. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Oke, ini ada Bu Anita punya data yang dia peroleh. Nah, deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Kita lihat di sini, Senin ini 15 orang. Senin adalah 15 orang atau 15 siswa ya. Kemudian hari Rabu itu ada 20 siswa. Tadi di pernyataannya bilang pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Maka untuk membuktikannya kita hitung Rabu yaitu 20 siswa dikali 3/4. 20 dibagi 4, 5 ya. 5 kali 3, 15. Nah, berarti pernyataan yang ini benar. Oke, yang kedua, total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Oke, kita coba hitung. Tadi Senin itu adalah 15, kemudian Selasa berapa? Selasa nih nggak nyampe 20 ya, agak tengah-tengah mungkin 18. Selasa ada 18. Kemudian Rabu tadi 20.
Kamis nggak nyampe 25 tapi mendekati, berarti mungkin 24. Jumat itu 20. Kita jumlahkan. 8 tambah 5, 13, 13 tambah 4, 17. Oke. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9. Jadi total seluruh pengunjung pada 5 hari pertama adalah 97, sedangkan di penyataan dia bilang 100, maka ini salah. Oke, sekarang terakhir, perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5. Oke, pada hari Senin, di sini aja deh ya. Pada hari Senin, ini kan tadi 15 ya. 15, Selasa 18, berarti bedanya berapa orang? Bedanya 3 orang. Kemudian dari Selasa ke Rabu, 18 ke 20, berarti beda 2. Dari Rabu Kamis, 20 ke 24, berarti beda 4. Dari hari Kamis ke Jumat, 20 ke 20, 24 ke 20, beda 4 ya, beda 4. Nah, ini benar karena perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Benar, nggak ada yang nyampe 5 orang. Atau tidak lebih dari 5 orang. Ini benar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat! Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevate Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.